wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, kami dari kelompok 3C akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian terkait jenis-jenis rumput yang berada di kebun koleksi tanaman pakan yang berada di kampus Polbangtan, Malang. Ayo ikuti kami. Rumput gajah odot atau Penicetum purpureum adalah salah satu varietas rumput gajah yang sangat digemari oleh kalangan peternak. Dengan memiliki batang yang agak tebal tetapi lebih pendek dari rumput gajah pada umumnya. Daunnya yang sangat tipis dan juga sangat banyak adalah salah satu kegemaran yang disukai oleh ternak. Tinggi rumput gajah odot sendiri biasanya mencapai 1 sampai 1,5 meter dibandingkan rumput gajah pada umumnya yang tingginya sekitar 2 sampai 3 meter. Cocok tumbuh di tanah yang subur dengan pH 5,5 sampai 7, toleran terhadap berbagai jenis tanah dengan memiliki drainase yang baik. Rumput gajah odot dapat dipanen 40 sampai 45 hari setelah tanam tergantung lingkungan dan dapat dipanen kembali 35 sampai 45 hari setelah tanam. Rumput Brachiaria decumbens atau rumput Amerika Selatan atau bisa disebut dengan rumput gede memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu dengan daun yang panjang, warna yang hijau gelap, dan memiliki tumbuh hingga sekitar 60 sampai 150 cm dengan batang yang kuat dan akar yang merambat. Tumbuhan ini bisa disebut dengan rumput yang merambat. Rumput BD juga bisa tumbuh di beberapa jenis, terutama pada tanah yang berpasir dan sedikit asam. Rumput BD juga tahan terhadap tanah yang kering atau iklim yang tropis. Rumput BD juga berpanen usia sekitar 60 sampai 50 hari untuk panenan pertama. Untuk panenan kedua yaitu 40 sampai 45 hari usia pemanenan. Halo guys, hari ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian apa sih itu leguminosa. Nah, leguminosa merupakan tanaman yang berupa kacang-kacangan atau polong-polongan yang dapat diberikan atau dikonsumsi oleh ternak. Nah, untuk yang ada di depan saya ini sendiri merupakan leguminosa kaliandra atau dengan nama latin Kaliandra. Nah, untuk nama latinnya sendiri yaitu Kaliandra calotirus. Kaliandra calotirus merupakan tanaman leguminosa dengan spesies pohon atau semak yang dapat diberikan kepada ternak. Untuk spesiesnya sendiri banyak, tetapi untuk yang ada di depan saya sendiri merupakan spesies dengan bunga merah. Untuk ciri-ciri dari tanaman leguminosa Kaliandra calotirus sendiri, untuk batangnya itu dapat tumbuh lurus, terus warna batangnya itu merah keabu-abuan, dan untuk bunganya sendiri itu dapat kita lihat warnanya itu merah dan ada putik bagian tengah yang berwarna putih. Nah, untuk buahnya sendiri dapat kita lihat untuk tekstur dari kulit luarnya lebih tebal dibanding dengan buah dari lamtoro. Nah, selanjutnya itu tinggi tanaman Kaliandra sendiri dapat mencapai 5 sampai 6 meter. Untuk tanaman Kaliandra sendiri biasanya dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Biasanya dapat tumbuh di jenis tanah yang subur maupun tidak subur. Untuk masa panen dari Kaliandra sendiri biasanya 9 sampai 12 bulan untuk diberikan kepada ternak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang leguminosa gamal, yaitu atau dengan nama lain Gracilia subspeum. Tanaman gamal sendiri sering digunakan sebagai pagar hidup, pelindung kopi atau kakao, serta sebagai sebagai pakan hijauan ternak. Daun gamal sendiri memiliki nitrogen yang tinggi sehingga sering digunakan sebagai pupuk hijau. Tanaman gamal sendiri memiliki regenerasi yang kuat atau tinggi sehingga dapat dilakukan pemangkasan secara sering atau rutin. Untuk tanaman gamal sendiri bisa hidup di iklim tropis dan di berbagai jenis tanah. Daun gamal sendiri berbentuk segitiga atau oval
dengan warna hijau, dan batang tanaman gamal sendiri berwarna hijau dan memiliki duri kecil. Tanaman gamal sendiri bisa tumbuh hingga mencapai tinggi 10-15 meter dan umur panennya itu 6-10 bulan setelah masa tanam. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua terkait Leguminosa turi, yang nama latinnya adalah Sesbania grandiflora, yang dimana tanaman turi ini memiliki manfaat yang banyak untuk pakan ternak serta untuk obat tradisional. Ciri-ciri dari tanaman turi tersendiri yakni ada daun yang memiliki ciri-ciri kecil dan lonjong. Adapun bunga dari tanaman turi tersendiri berbentuk seperti kupu-kupu yang besar berwarna ungu. Dan untuk batangnya sendiri ini adalah ramping dan tipis atau kurus. Jadi tanaman turi ini umumnya dapat dipanen pertama kali pada umur 6-8 bulan. Pemanenan pertama, pemanenan daun atau bunga dapat dilakukan secara berkala dalam setiap 3 bulan, tergantung pada kebutuhan dan kondisi pertumbuhan tanaman. Jadi, tanaman turi adalah tanaman yang hidup di tanah yang mengandung banyak nitrogen. Karena turi adalah tanaman legum, akarnya mampu mengikat nitrogen dari udara dan menambahkannya ke dalam tanah. Oleh karena itu, turi cocok untuk tanah yang kandungan nitrogen rendah, di mana tanaman ini akan membantu meningkatkan kesuburan tanah. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait tanaman Leguminosa dadap serap atau disebut dadap ayam, yang dimana nama latinnya adalah Erythrina subumrans, adalah pohon legum yang memiliki manfaat sebagai tanaman pelindung atau peneduh terutama di perkebunan seperti kopi atau kakao. Tanaman ini juga digunakan sebagai pakan ternak dan bahan pupuk hijau karena kemampuan memperbaiki kualitas tanah ini sangat baik. Adapun ciri-ciri dari tanaman Leguminosa dadap serap ini dari daunnya yakni berbentuk majemuk, yang dimana terdiri dari 3 helai daun berbentuk oval atau segitiga dengan ujung tumpul. Daunnya berukuran cukup besar dan berwarna hijau gelap. Selanjutnya ada batangnya cukup kuat berwarna coklat. Dan selanjutnya ada bunga dadap serap berwarna merah hingga orange cerah, tumbuh berkelompok pada ujung cabang. Yang terakhir adalah umur panen dari tanaman dadap serap ini biasanya dipanen dalam umur 1 tahun. Namun adapun umur 3-4 bulan ini tanaman dipangkas dari daun maupun batangnya. Daun kelor atau biasa yang disebut dengan Moringa olivera merupakan daun yang terkenal akan nutrisi, mineral, dan vitamin serta antioksidan. Daun ini memiliki banyak manfaat seperti suplemen sayuran dan serta pakan ternak. Tanaman ini sangat toleran terhadap kondisi yang kering, serta tanaman ini membutuhkan perawatan yang minimal. Tanaman kelor memiliki usia panen sekitar 5-6 bulan, sedangkan untuk tinggi tanaman kelor mencapai 4-5 meter.